Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas lingkup manajemen keuangan internasional dalam manajemen keuangan internasional. Definisi manajemen keuangan internasional merupakan bagian dari ekonomi internasional yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi, perencanaan, organisasi, actuating dan controlling sumber daya keuangan, unit mikroekonomi dan unit makroekonomi, khususnya yang berkenaan dengan pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap aktivitas ekonomi keuangan internasional. Ini adalah merupakan pengaruh dari fluktuasi kurs falas terhadap aktivitas ekonomi keuangan internasional. Berarti kata kunci di sini adalah manajemen keuangan dan perusahaan multinasional. Nah, pengertian perusahaan yang memproduksi dan menjual produksinya di dunia di dua negara atau lebih, sehingga dalam aktivitas utama melibatkan lebih dari dua mata uang yang berbeda. Perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, operasi di 150 negara bukan merupakan hal yang aneh untuk perusahaan multinasional. Berarti bukan masalah yang aneh ya, bahwa perusahaan beroperasi lebih dari satu negara, bisa 150 negara, bisa juga lebih. Perusahaan yang dijalankan oleh manajer global yang berusaha mengoptimalkan sumber daya di dunia, melakukan koordinasi strategis untuk optimasi sumber daya. Perusahaan multinasional dan versus doktrin keunggulan komparatif sebagai teori statis, asumsi, input, faktor yang bersifat tidak mobil atau statis. Perusahaan multinasional menyalahi doktrin keunggulan komparatif karena sumber daya saat ini sangat mobil. Perkembangan teknologi dan perkembangan sosial politik memungkinkan situasi tersebut, yaitu situasi yang menyalahi doktrin keunggulan komparatif karena sumber daya saat ini itu sangat mobil ya. Sedangkan keunggulan komparatif itu adalah input atau faktor yang bersifatnya tidak mobil atau statis. Berarti sekarang ini perusahaan multinasional itu sangat mobil dari satu negara ke negara lain, sehingga telah menyalahi doktrin keunggulan komparatif. Keunggulan suatu negara hanya terpaku pada satu negara. Kondisi politik juga sangat berpengaruh ya. Motif perusahaan multinasional memperluas usaha dalam rangka mencari bahan baku raw material, misalnya PT Freeport. Freeport itu adalah merupakan perusahaan Amerika ya, mencari pasar market, misalnya Samsung dari Korea memasarkan HP-nya ke Indonesia dan atau juga alat mesin cucinya dan bermacam-macam ya. Sudah merupakan perusahaan multinasional. Dalam usaha meminimalkan biaya, misalnya perusahaan Nike ataupun Toyota, biasanya perusahaan selalu meminimalkan biaya atau efisiensi terhadap biaya. Evaluasi perusahaan multinasional adalah pertama ekspor, mengidentifikasi kesempatan pasar, menjual di luar negeri. Selanjutnya, jika telah mengenal lebih baik beroperasi di luar negeri, sering disebut work direct investasi, isunya mendirikan pabrik atau membeli atau lisensi. Kayak biasa perusahaan global itu kayak McDonald, dia menjual lisensi atau dia mendirikan pabrik. Misalnya kayak Samsung, dia mendirikan pabrik, menjual lisensinya atau haknya kepada orang lain. Nah, perbedaan antara manajemen keuangan dan manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan lebih ditekankan untuk perusahaan domestik. Manajemen internasional menghadapi perubahan nilai tukar dalam kegiatan. Manajemen keuangan internasional melibatkan lebih dari satu mata uang. Keuangan internasional lebih melibatkan lebih dari satu mata uang. Bisa saja euro, dolar, pound sterling, dan juga dolar Hong Kong dan yen ya. Manajemen keuangan internasional memiliki sistem ekonomi dan hukum yang unik, dan perbedaan ini menimbulkan masalah bagi holding company. Ini yang menjadi masalah ada penyusunan laporan keuangan nantinya, mana kurs yang akan dipakai.
Nah, tujuan manajemen keuangan internasional membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan, mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh, krisis, dan recovery, memahami karakter multinasional corporation yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib rakyat yang dikuasainya. Biasanya suatu koperasi itu sifat internasional atau multinasional itu lebih berorientasi kepada keuntungan ya, tanpa peduli juga terhadap nasib warga penduduk di suatu lingkungan. Mengetahui aliran dana dari negara maju ke negara NSB atau dari NSB ke negara maju. Ini negara berkembang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan kekayaan pemegang saham, keputusan investasi, investment, dan pendanaan ya. Itu tujuannya. Keputusan investasi jangka pendek, panjang, dan jangka panjang. Keputusan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek. Ini adalah di tingkat keuntungan yang tinggi, risiko dikendalikan. Biaya modal yang rendah, risiko fleksibel dikendalikan. Tujuan normatif manajemen keuangan internasional memaksimumkan kekayaan pemegang saham, yaitu memaksimumkan kepemilikan daripada pemegang saham. Nah, konsep dan teori keuangan internasional ya, arbitrasi adalah kondisi ketidakseimbangan memunculkan kesempatan arbitrasi, yaitu keuntungan dengan risiko dan modal nol ya. Penilaian aset, harga sekuritas yang ditentukan risiko, hubungan positif, trade-off, risiko dengan tingkat keuntungan, efisiensi pasar, harga yang mencerminkan semua informasi yang relevan. Nah, sistem keuangan perusahaan multinasional. Multinasional vs domestik. Transaksi antar negara dalam jumlah besar, risiko yang dikaitkan dengan investasi ke luar negeri, pemilikan akses yang besar dan sumber daya dunia, cara transfer, fleksibilitas waktu atau timing. Perusahaan multinasional memungkinkan memperoleh nilai tambah lebih memanfaatkan jaringan pasar keuangan internasional. Kalau domestik kan sifatnya lingkupnya kecil ya, hanya menggunakan pasar domestik. Tapi kalau perusahaan multinasional, dia sering menggunakan pasar keuangan internasional dan mudah untuk memperoleh dana dan mudah juga menggunakan sumber daya yang tersedia ya. Nah, cara transfer. Perusahaan multinasional biasanya melakukan transfer dana melalui berbagai cara, sehingga bisa memilih metode yang paling optimal menguntungkan. Misalnya melalui pembayaran royalti cabang, membayar royalti ke kantor pusat. Misalnya melalui hutang, bunga cicilan dari cabang yang dibayar kepada kantor pusat. Perusahaan multinasional itu kan di masing-masing negara dia dalam bentuk entitas ya, berbentuk perusahaan. Nanti dia dimiliki oleh perusahaan kantor pusat dan dia akan memberikan barang atau produk, nanti akan dijatuhkan sebagai bisa investasi dan bisa juga jual beli, dan nanti akan diberikan sifatnya kalau investasi dia akan berikan royalti kayak McDonald itu dia bayar royalti hak patennya. Tapi kalau jual beli dia akan timbul hutang, dia akan mencicil dan ada bunganya nanti juga ya, yang harus dibayar ke kantor pusat oleh cabangnya. Fleksibilitas timing. Perusahaan multinasional biasanya mempercepat atau memperlambat aliran dana untuk memaksimumkan keuntungan. Biasanya mereka bisa mempercepat untuk mengejar suatu target keuntungan yang lebih besar. Bisa juga mereka memperlambat apabila merugikan terhadap perusahaan ya. Memperlambat mengalirkan modal ya. Apalagi di dalam suatu negara itu terjadi krisis kepercayaan terhadap pemimpinan. Itu bisa perusahaan multinasional itu akan melakukan langkah-langkah yang sangat fleksibilitas timing waktu. Misalnya jika mata uang rupiah diperkirakan akan depresiasi terhadap dolar, maka aliran kas keluar Indonesia sebaiknya dipercepat. Ya. Bila mata uang Indonesia itu depresiasi, dia aliran depresiasi, aliran uang ya, dolarnya dipercepat ya keluarnya. Tapi aliran kas masuk ke Indonesia sebaiknya diperlambat. Dia akan memberikan modal yang sebelum ya.
rupiah akan depresiasi, aset di cabang diperkecil, utang diperbesar. Biasanya bila depresiasi dia akan diperbesar utang. Ya hampir sama dan benar ya. Pasar keuangan internasional, cara transfer yang beragam, timing transfer bisa dipercepat atau diperlambat, mendapatkan nilai tambah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang lingkup manajemen keuangan internasional. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share ke teman-temannya. Ini merupakan salah satu mata kuliah jurusan manajemen. Thank you for watching.